Kita akan melanjutkan kajian Risalah Dunia tadi pagi atau tadi subuh. Yang kita baca tadi adalah fi asnafil ilmi wa aqsamihi, mengenai kategori-kategori ilmu, klasifikasinya. Pada bahagian yang pertama adalah ilmu usul. Mula-mula kita bicara ilmu tauhid, dan pada kesempatan ini kita akan membincang mengenai ilmu tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas Quran mu'allif rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi. Idina dinallah amin. Wa min ilmil usuli, dan sebahagian dari ilmu usul yakni ilmu tafsir. Fa'innal Qur'ana, maka sesungguhnya Al-Qur'an adalah min a'zamil asya, adalah sesuatu yang paling, ini superlatif ya, sesuatu yang paling luhur. Kemudian selain a'zamul asya, ia juga abyan dan ajallu dan a'azzu. Wamin abyaniha, dan sebagai sesuatu nomor satu luhur, paling luhur, dua paling nyata, paling jelas, kemudian wa ajalliha, dan paling agung, lantas ia juga azziha, dan paling mulia. Wa fihi, dan ialah dalam Quran, minal muskilatil katsirah, terdapat banyak sekali muskilat-muskilat. Terdapat banyak sekali problematika. Terdapat tidak sedikit persoalan yang bagaimana mala yuhitu biha kullu aqlin. Mala yuhitu, yang tak terjangkau oleh akal. Biha, dengan muskilat itu. Mala yuhitu, ini kalau terjemah harfiahnya, yang tidak bisa meliputi biha dengan asya, kullu aqlin, seluruh kecerdasan atau intelek manusia. Cuma saya pakai terjemahan yang paling mungkin teman-teman memahami. Ma la yuhitu biha kullu aqlin, sesuatu yang tidak terjangkau akal. Biasanya kalau ada ma nafi lalu ada illa. Illa man a'tahu Allahu ta'ala fahman min kitabihi, kecuali orang-orang yang dianugerahi oleh Allah pemahaman mengenai kitab sucinya. Kanjeng Nabi SAW bersabda, ma min ayatin min ayatil Qur'an illa walaha zahrun wa batnun wa li batnihi batnun ila sab'ati abdun. Akhrajahu Abu Ya'la, hadis yang ke 5403. Kemudian At-Tabrani fil Kabir, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir juz 10 halaman 105. Nomor hadisnya adalah 10.107. Kemudian juga dalam Ibnu Hibban yang ke-75 hadis An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, lafdhuhu unzilal Qur'an ala sab'ati ahrufin likulli ayatin minha zahrun wa batnun. Telah diturunkan Quran dalam 7 dialek, dalam 7 qiraah. Lalu kita mengenal istilah qiraah sab'ah. Bagi setiap ayat ada zahir, ada batin, ada makna lahiriah, ada makna batiniyah. Ya bagi sufi ini ya makna sufi. Bagi para filosof ya makna yang filosofis. Seperti juga seringkali kita melakukan itu. Tidaklah mamin ayatin, kita kembali ke redaksi di tengah halaman 39 itu. Tidaklah dari ayat-ayat Quran kecuali walaha, bagi ayat itu ialah bagi ayat zahrun wa batnun, makna lahiriah dan batiniyah. Tetapi wali batnihi batnun, bagi
sampai 7 lapis makna batin. Fi riwayatin ila tis'ah. Jadi bukan ila sab'ah tapi tis'ah ya. Sampai 9. Bahkan kalau kata Imam Jalaluddin As-Suyuti ada 72.000 makna. Ya banyak sekali. Artinya ia tidak akan pernah habis digali, tidak akan pernah selesai dikaji, tidak akan pernah rampung ditafsirkan. Tidak akan pernah habis digali, tidak akan tuntas dikaji, tidak akan pernah selesai ditafsirkan, serta ia tidak akan pernah purna untuk terus didiskursuskan. Kelihatannya kalian perlu belajar bahasa seperti itu ya, supaya kaya bahasa kalian. Bahasanya enggak platform, 2 tahun platform tok. Gitu. Ada kemajuan lah itu. Nanti belajar sama Ustadz Yani itu, beliau jago kata. Apa yang salah dengan betul Herigan ya? Betul, ini saksi mata. Di samping ada 3 perempuan waktu di sini ya. Sungguh-sungguh menyaksikan beliau jago kata itu. Kemudian wa fi riwayatin ladis'ah. Qala sallallahu alaihi wasallam, likulli harfin min hurufil Qur'an haddun wa likulli haddin matla'. Bagi setiap huruf Quran ini ada had. Wa likulli haddin matla'. Ini juga kerap kali dikutip oleh Sayyidina Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir juz 9 halaman 136. Nomor hadisnya 8.668, lagi-lagi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis mauquf. Bagi setiap huruf dari huruf-hurufnya Quran itu terdapat had. Walikulli haddin matla. Ini Ustadz Yani penasaran saya menerjemahkannya bagaimana. Saya kira Ustadz Habib juga penasaran ini. Gimana ya nerjemahin ini ya? Bagi setiap huruf dari huruf Quran itu ada had, ujung, dan bagi setiap ujung ada permulaan. Kayaknya sudah selesai nih di sini nih had ini. Ini makna paling definitif, otoritatif. Rupa-rupanya pada setiap had ada matla, ada permulaan lagi. Sampai kata Imam As-Suyuti ada 72.000 makna. Allah Ta'ala akhbaro fil Qur'ani an jamil ulumi, dan Allah Ta'ala akhbaro mengabarkan, menginformasikan fil Qur'an an jamil ulum dari semua pengetahuan. Ini yang sering kita sebut Quran itu sebagai sumber pengetahuan ya. Apakah itu wajaliyil mawjudat, khafiyiha, wa saghiriha wa kabiriha. Hal-hal yang jelas, khafiyah, dan hal-hal yang samar atau hal-hal yang konkret dan hal-hal yang abstrak, hal-hal yang kecil maupun yang besar, serta wa mahsusiha, dan yang indrawi, wa ma'quliha, dan apa-apa yang masuk akal atau rasional. Fa ila hadhil isyara bi qouli ta'ala wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak sesuatu dari benda-benda yang basah, juga yang kering, biji-bijian, tanaman, illa fi kitabim mubin, ya kecuali sudah ada semua. Mungkin untuk tidak kamar, tidak pula sesuatu kamar yang lembab maupun kamar yang bersih, yang steril, semua fi kitabim mubin. Itu semua ada dalam kitabim mubin ya, dalam Lauh Mahfuz. Informasi yang terang. Suratul An'am ayat 59. Allah Ta'ala liyadabbaru ayatihi walitadzakkaru ulul albab. Liyadabbaru, supaya mereka memperhatikan. Tadabbur ya, merenung insafi, merefleksikan ayatihi, ayat-ayatnya Allah. Waliyatadzakkaru, dan supaya mengambil pelajaran. Siapa itu ulul albab?
orang-orang yang labib, yang punya lub, punya nurani. Surat Shad 29. Wa idza kana amrul Qur'an a'zamul umur, bila mana perkara, urusan, diskursus, pembelajaran mengenai Al-Qur'an ini adalah kurikulum, diskursus, lifestyle yang paling agung, maka fa'ayyi mufassirin adda haqqahu. Mufassir manapun bisa menunaikan atau mendatangkan, menjalankan hak-haknya, otoritasnya dalam menafsirkan ya, menunaikan kewajiban intelektualitasnya, melakukan pendekatan-pendekatan epistemologis untuk menafsirkan, untuk mendekati secara hermeneutik kepada ayat-ayat Al-Quran. Hak-haknya ini hak intelektualnya, karena ia mufassir. Uhdatihi, dan ilmuwan manapun bisa keluar atau dari tanggung jawabnya ya, melaksanakan tanggung jawabnya. Oke lah, kullu wahidin minal mufassirin, masing-masing dari para mufassir, interpreter itu syara'a fi syarahihi bimiqdari taqatihi. Dia boleh memperlebar, memperluas penjelasannya bimiqdari taqatihi, sekuat tenaga, sesuai dengan kapabilitas pengetahuannya dan kredibilitas intelektualnya, juga sesuai dengan reputasi akademiknya. Kacau biarin otaknya Margono juga. Salahnya sendiri ngaji di sini. Ya kadang begitu, ya kadang tawadhu ya kan, sesuai dengan kondisi hati saja. Kalau maunya bahasa yang gampang ya, yang intelek gitu ya. Dan nanti diputar lagi rekamannya kalau nggak paham ya. Yang tadi kan yang puitis itu Ustadz Yani. Kalau yang ini nanti bisa ke Gus Heri, bisa tentunya ya. Nah, hanya muid yang menangkap ini sebagai jualan. Ini dijual. Bimiqdari taqatihi, ya sesuai dengan sekuat tenaga lah, bahasa gampang begitu. Kemudian wa khadha, dan menerangkan siapa mufassir fi bayanihi, dalam penjelasannya, eksplanasi rasionalnya, bihasbi quwwati aqlihi, berdasarkan kekuatan akalnya. Sejauh mana inteleknya mampu, maka ia menjelaskan dengan. Oleh karenanya tafsir ini sangat luas. Kita tidak, jadi begini, Quran itu ma'dubatullah, hidangan dari Allah. Manakala kita datang kepada mufassir, kadang ini menghidangkan pakai cara A, ini pakai cara B. Janganlah kalau kita suka makanan tertentu, oskap misalnya, bakso, kalau dibalikkan oskap itu, ya oskap, lalu kita menolak, mempersetankan yang lain. Misalnya pecel lele misalnya kan. Pecel lelenya Habib kan ya, Lamongan ya. Kalau pecel lelenya Adnan beda lagi. Dia lelepong ke calon mertuanya. Halo gitu ya. Melakukan lelepong gitu ya. Nanti di kajian setelah ini untuk yang tua-tua itu berikan kajian metafisik itu khusus untuk ada apalah ya, raja-raja atau bacaan-bacaan untuk supaya yang pacaran langsung pisah dengan pacarnya. Fatwa ini ya, fatwa ya. Oh ya, fatwa tidak bisa ditolak kalau fatwa. Kalau ngaji ada forum diskusinya, kalau fatwa nggak bisa. Gitu. Kemudian wa qadra bihasbi quwwati aqlihi wa qadri kunhi ilmihi, dan sesuai dengan hakikat
atau batas ambang terjauh pengetahuannya. Fakuluhum, maka mereka semua mufassirin qalu bil haqiqati ma qalu, ya, menyatakan dengan sebenar-benarnya apapun yang mereka katakan. Wa ilmul Qur'ani, adapun ilmu Quran, ulumul Quran, Quran studies, yadullu ala ilmil usul wal furu' wasyar'i wal aqli. Jelaslah bahwa cakupan Quran itu, ulumul Quran adalah mengenai ilmu usul, furu', syar'i, akli. Yang kemarin kita bahas ada 2. Ilmu usul ini ilmu yang utama. Apa itu? Ilmu tauhid dan ilmu tafsir. Nah, ini menurut Imam Ghazali ya. Meskipun nanti di Ihya itu ada tambahan. Kalau di Ihya itu ada ilmu etis, ada ilmu etika. Makanya mula-mula Imam Ghazali ini rahimahullah segera menyatakan ilmu itu 2, mahmud dan mazmum. Ada mahmudah, ada mazmumah. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Fal mahmudu nau'an, fardu ain, fardu kifayah. Ada yang wajib secara personal, wajib secara kolektif. Fal mahmudu nau'an. Yang terpuji ada 2, ada fardu ain, fardu kifayah. Yang fardu kifayah 2, ada yang bid-doruri, ada yang sekarang, urgen. Ada yang bid-tarohi, boleh nanti kapan-kapan, sesempat-sempatnya. Yang bid-doruri ilmu tib wal ilmu hisab, yang bid-tarohi banyak sekali. Salah satunya ilmu menjahit, ilmu khiyatoh. Dan khiyat, jarum ini disebutkan di Quran. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran disebutkan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk ke lubang jarum. Paku disebutkan, martil disebutkan, kemudian pisau disebutkan. Wa'ati minhun sikinan, ya kan, masing-masing dikasih pisau itu. Jadi alat-alat pertanian, alat-alat pertukangan, boleh kita sebut komunis itu karena alatnya memang cangkul, arit, arit, dan palu disebutkan di Quran. Kalau mau cari-cari dalil cocokologi. Tetapi begitu Quran menyebut alat untuk mencari ilmu, itu disebutkan banyak, tidak hanya 1. Qalam 2 kali, aqlam 2 kali. Artinya alat mencari ilmu itu disebutkan 4 kali di Quran. 2 kali dalam bentuk mufrad, 2 kali dalam bentuk jamak. Paku itu ya, itu cerita Nabi Nuh itu yang. Palu juga. Walahu maqami'u min hadid ya, yang ada seperti itu di Quran. Nanti bisa dilacak sendiri ya. Ilmu syar'i dan akli, wajib 'alal mufassir, dan wajib bagi setiap mufassir itu ayanzura fil Qur'ani min wajhil lughah, untuk mengapresiasi, mendekati Quran dari perspektif bahasa. Mau tidak mau harus kuasai ya. Wa min wajhil isti'arah. Isti'arah tahu ya? Ada yang tahu? Apa isti'arah ini? Maknanya banyak, tidak hanya bahasa, tapi boleh kita sebut sebagai kesusastraan. Banyak sekali di Quran ini yang maknanya majazi, makna kiasan. Ini Adnan tahu karena pernah ngaji. Untuk menyebut hubungan suami istri di Quran itu tidak ada jima. Disebutkan dalam berapa Adnan? 8 bentuk ya. Iya. Aula mastumun nisa, apalagi itu bentuknya itu kita tahu semua. Fa'tu harsakum, ata itu juga mendatangi maknanya koitus. Fa'tu harsakum annas itu ya. Nah, ada 8, nanti tanya sama Adnan, ini tahu dia karena memang mempersiapkan itu. Nggak tahu dia mempersiapkan dengan siapa, karena pengikut feminis dia mungkin mempersiapkan dengan sesamanya ya. Kemudian wa min wajhi tarkibil lafzi, dari susunan kata, wa min wajhi maratibin nahwi, dan juga dari tingkatan-tingkatan gramatika, juga dari aspek wa min wajhi adatil Arab, juga dari aspek budaya Arab. Wa min wajhi umuril hukama, juga dari aspek atau perspektif
para hakim, para filsuf ya. Juga dari kalamil mutasawwifah, dari pendapat pandangan para sufi. Hatta yaqraba tafsirahu ila tahqiq. Ya, sampai tafsirnya ini mendekati benar, mendekati kenyataan hakikat yang ada di dalam Al-Qur'an. Walau yaktasiru ala wajhin wahid, bila mana si mufassir tadi hanya melihat, yaktasir ini memperpendek ya, melihat saja. Hanya melihat mengacu pada satu sisi, pada satu aspek saja. Wayakna'u lantas merasa puas fil bayani dalam penjelasannya itu, bifandin wahid dengan satu disiplin ilmu, ya maka dia lam yakhruj an uhdatil bayan. Dia tidak keluar dari tanggung jawab penjelasan atau tanggung jawab memberi pengajaran. Nah, eksplanasi tadi itu. Lantas wa tawajjahu alaihi. Dihadapkan pula alaihi kepada si mufassir hujjatul iman wa iqamatul burhan. Ya, hujjah tentang iman dan mendatangkan burhan, penjelasan, bukti-bukti. Sebahagian dari ilmu usul, tadi kan ilmu usul itu nomor 1 tauhid, kemudian yang pertama kan ilmu itu ada 2, ada qismain, yang pertama syar'i, yang kedua akli. Kemudian ilmu syar'i itu dibagi 2, yakni usul dan furu. Yang usul nomor 1 tauhid, nomor 2 tafsir, dan nomor 3 ilmu hadis. Wa min ulumil usuli aidon ilmu akhbar, yakni ilmu-ilmu tentang riwayat-riwayat dari Nabi, maknanya adalah hadis maupun sunnah. Secara gampang, apa sih bedanya hadis dan sunnah? Hadis ini ya perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi. Secara gampang itu yang disepakati ya. Ada juga nanti hadis yang datang kepada orang-orang tertentu. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kepada jin. Ada kitabnya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ada juga kepada para sufi ya, kepada para kekasih Allah itu. Ada juga sunnah. Sunnah ini implementasi dari hadis Nabi yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi sunnah Nabi, sunnah sahabat. Jadi implementasi dari hadis itu yang menubuh atau menjadi tradisi. Seperti tarawih ya, itu sunnah. Kecuali bagi penganut mazhab tarawih ekspres ya. Saya mengikuti mazhab itu juga karena kalau kelamaan di demo biasanya nanti itu. Baik, nanti untuk Ustadz Yani ada ilmu syair ya, ilmu puisi itu. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu sallallahu alaihi wasallam afsahul arab wal ajam. Beliau orang yang fasahatul lisan. Bahkan tidak hanya fasahatul lisan, tapi juga seluruh perilakunya. Nabi ini orang yang paling fasih di seluruh dunia. Ini berarti kategori ilmu sastra ini ya, bicara fasoha itu. Wakana, dan beliau Kanjeng Nabi itu mu'alliman, adalah seorang pendidik. Yuha, yang diwahyukan ilahi kepada beliau min qibalillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wakana akluhu muhaitun bijamil uluwiyat was sufliyat. Akalnya, inteleknya Kanjeng Nabi meliputi bijamil uluwiyat, ilmu-ilmu tingkat tinggi was sufliyat, dan ilmu-ilmu yang rendah. Faklu kalimatin min kalimati, maka setiap kata, setiap kalimat dari kalimat-kalimatnya Kanjeng Nabi, bahkan lafdhatan min alfadhihi, lebih pendek lagi berarti ini, kata dari perkataan Nabi itu semuanya bisa yujadu tahtaha, akan didapati, menyimpan saja, di balik itu semua menyimpan biharul asror, samudra rahasia-rahasia, wa kunuzur rumuz, dan perbendaharaan rumus. Fa'ilmu akhbarihi, maka adapun ilmu akhbarnya Nabi ini, wa ma'rifatu ahadithihi,
Pengetahuan mengenai hadis, akhbar, berita-berita riwayat dari Nabi, mengetahui hadis-hadis beliau adalah amrun azim, sesuatu yang agung. Seperti tadi pagi kita ungkap, al-muta'allaq yashrafu bi syarafil muta'alliq. Ya. Kemudian wa khutbun jalil. Ilmu tentang hadis Nabi ini juga poin yang sangat utama, poin yang sangat mulia. Karena kita membincang mengenai atau sasaran untuk kita pelajari yang sangat agung atau poin lah ya. Nah, Imam Ghazali melanjutkan tidak akan mampu, tidak akan mampu ahadun seseorang ayyuhita bi'ilmil kalamin nabi, menjangkau pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi ini, kalamin nabawi ya, illa kecuali kecuali dengan membersihkan jiwanya. Tahzib juga bermakna mendidik ya. Ibu bimutaba'ati syari'i, dengan mengikuti syariat beliau, karena syari ini ya beliau sendiri mengikuti syariat. Kalau kita menjalankan syariat, ya berarti kita ikut Nabi. Caranya ikut Allah itu taat, ya caranya juga taat kepada Nabi. Kemudian selain metodenya ini berarti ya, tahzibun nafas, mendidik, membersihkan jiwa, mendidik rohani, membersihkan jiwa. Metodenya itu loh, untuk menjangkau hadis-hadis, kalam, kepribadian, keteladanan Nabi. Semua caranya dengan bimutaba'ati syari', mengikuti orang yang membawa syariat, ikut Nabi. Kemudian yang kedua, waya ayyuhazziba wa yazilal wijaj, menghilangkan syubhat-syubhat atau yang melenceng. Dari kata iwaj, ya di Quran ada ayat itu. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Di surat apa itu? Surat Kahfi ya. Kalau hafal 10 ayat surat Kahfi ayat 1 sampai 10, Allah menjauhkannya dari fitnatid dajjal. Baik dajjal nanti maupun dajjal kontemporer, jadwal sekarang, dajjal sekarang. Maupun dajjal nanti, kan klasik kan jadwal yang itu kan. Dajjal, yang dajjal posmo lah itu. Kalau hafal 10 tadi ya. Ini wajah, wa iman hasana, wa fi abada, wa yudhilal walada, malah itu sampai 10 ayat nanti itu. Kalau hafal itu nanti Anda hafalkan. Cara menghafalkan bagaimana? Tulis yang besar. Tapi saran untuk Margono, nulisnya harus persis dengan yang di Quran, jangan ngarang-ngarang sendiri tulisan itu. Tulis yang baik, Anda bisa membaca ketika sholat nanti. Tempel di tembok misalnya ya. Bisa dibaca kalau Anda sehari sholat ini 100 rakaat, hafal dalam 2 hari. Itu. Nggak usah banyak-banyak dia. Kemudian an qalbihi, dari hatinya, bitakwi misyar'in nabi, caranya lagi-lagi menegakkan syariatnya Kanjeng Nabi. Syariat ini apa sih? Kok banyak kita singgung syar'i itu loh apa? Makna harfiahnya jalan. Makna yang lain terang. Kalau digabung ya jalan yang terang, jalan yang luas. Syariat ini bukan tujuan loh ya, ini cara. Tujuannya semua ke Allah semua. Ya ini jalannya Nabi. Ya seperti ini salah satunya syariat. Ada orang salah paham. Katanya kalau ziarah kubur itu bukan syariat, ghairu syar'i, bid'ah. Selamatan bid'ah. Tahlil istighosah bid'ah itu. Giliran poligami enggak katanya itu. Nah, padahal poligami bisa bid'ah juga. Bisa saja menjadi bid'ah itu ya. Kenapa? Dia istri satu keteteran, anaknya terlantar di mana-mana. Nah, perlu diketahui syariat ini apapun yang baik itu syariat. Karena ada yang tidak berubah-ubah, ada yang sawabit,
Ada syariat yang berubah-ubah, ada yang mutaghayyirat. Yang sawabit apa? Ya sholat, zakat, puasa, haji itu saya tidak akan berubah itu. Tapi aspek muamalat, pergaulan sosial, interaksi hubungan sosial, itu mutaghayyirat, syariat yang berubah-ubah. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi mengingatkan kita begini, apapun yang menurut kebanyakan orang beriman baik, pasti menurut Allah baik. Marwal mu'minin hasanan fahuwa indallahi hasanun. Misalnya, mendirikan yayasan, tidak ada dalilnya di Quran hadis, udah dirikan saja. Mendirikan lembaga kursus, misalnya kursus tryout pranikah selama 3 bulan. Misalnya. Untuk dayat pendidikan seks usia dini, misalnya. Pendidikan, tidak usah dididik, sudah ahli dia. Gurunya yang kalah itu. Misalnya tutornya dokter siapa itu yang kacamata itu ya? Apa? Kok tahu semua? Dokter itulah misalnya, dokter A misalnya ya. Dokter A, dokter Ayat dan Airus ya. Itu dibully malah dianiaya lah oleh kedua itu. Belakangan juga ada orang begini, NKRI ini harus bersyariah. Loh, NKRI ini sudah syar'i. Ngapain bersyariah? Kita sudah sesuai dengan syariat Islam. Tunjukkan ke saya mana yang tidak sesuai. Pancasila misalnya, Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan. Itu Quran hadis semua. Mana yang tidak syar'i itu mana? Nah itu orang-orang yang belum lama inilah ada aliran-aliran seperti itu, aliran anyaran begitu itu yang kurang ngopi biasanya, ngopinya kurang jauh ya. Bahkan kalau Anda membaca biografi Imam Ghazali ya, Imam Ghazali ini pernah mau masjid itu ditutup, udah tutup saja masjid disegel di Khurasan, ditutup itu. Kenapa? Ada debat tentang tarawih. Jadi beliau sering kalau sholat itu pindah-pindah dari masjid ke masjid. Tujuannya apa? Tarawih ini kan dari kata tarwih, rohah, istirahat. Sholatnya santai banget itu loh, tenang-tenang. Setelah 4 salam, ngopi dulu, nanti sholat. Sebenarnya begitu tarawih itu. Sholat tarawih, ya Allah saya niat sholat santai-santai. Bahwa di belakang ada, gitu ya, yang apa? Loh, agama itu lunak ya, agama itu gampang. Lunak bahasa yang disukai Harry, kenyal. Tarawih ini tidak ada sebutannya. Saya sering katakan dari dulu, Nabi itu tarawih cuma dalam satu Ramadan cuma tarawih 6 kali. Anda boleh tiru ini, sunnah ini. Di masjid 3 kali, di rumah 3 kali. Versi riwayat Sayyidina Umar kalau sholat di masjid Kanjeng Nabi 20, agak cepat. Kalau di rumah 8 rakaat, itu riwayat Sayyidah Aisyah itu. Radhiyallahu anha. Terserah ikut mana. Mungkin jadi jalan tengahnya begini, kalau sholat Anda 8 agak lama. Kalau 20 agak cepat, jangan 20 sangat cepat. Atau seperti organisasinya Habib ini, ambil jalan tengah Pak daripada berdebat itu. Nggak usah terawih misalnya. Nah, Imam Ghazali ini pernah mau terawih ya, radhiyallahu. Beliau mau jalan malam itu sholat di situ. Debat 2 orang ini, 2 orang imam. 8, 20, 8. Kemudian beliau maju, ada apa ini? Kan beliau di belakang. Ada apa? Pokoknya 8, pokoknya 20. Lalu kata beliau, tutup saja masjid ini katanya. Kemudian, ya kamu siapa? Sok-sokan baru datang katanya. Oh nyuruh nutup masjid. Lalu kata beliau orang tua tadi itu, bersatu itu wajib, tarawih sunnah, udah tutup saja masjid ini. Lalu orang ngasih tahu, itu Imam Ghazali, lalu diam semua. Akhirnya beliau yang dipersilahkan maju menjadi imam. Akhirnya yang tadinya mau sholat 8 ikut jadi NU, ikut 20 juga. Itu karena beliau ngimami 20. Kenapa? Kalau di masjid 20, ikut riwayat Sayyidina Umar. Kalau di rumah berapa tadi? 8. Jangan di masjid nggak sholat tapi menghujat yang 20, di rumah nggak sholat menghujat yang 8, ya kan? Apapun itu sunnah, itu pilihan Anda, agama itu gampang.
Jadi sama dengan Kanjeng Nabi mau membakar masjid. Dan bukan mau, memang dibakar. Ini kalau ribut-ribut tutup saja masjid ini. Tarawih sunnah kok. Yang wajib itu kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala, kalau terpaksa pakai ayat. Terpaksa. Ya, kita bersatu ini wajib itu. Orang, siapa kamu? Siapa katanya? Sok-sokan lah Imam Ustadz Anyaran itu loh di masjid itu. Lalu ngasih tahu, itu Imam Ghazali itu. Lalu orang diam semua. Karena apa? Takut dengan wibawanya lah ya, udah sungkan. Ya. Coba yang datang Heri langsung saya gitu. Diperbaiki dulu kan batu-batu apa itu. Ya. Atau model Fauzi, Ustadz yang sering ngambek gitu. Gitu aja marah ya kan. Langsung pulanglah, nggak sholat katanya ini. Di situ kalau ada pertikaian seperti tidak ada yang mau berdebat itu ya, karena kalah dengan wibawa beliau ya sudah. Adapun berdebat juga pasti kalah. Oh ya sudahlah, akhirnya orang yang tadinya ngotot 8 ikut 20 juga itu. Mau keluar nggak enak paling saya lalu ikut. Nah, itulah tujuannya ulama itu jangan di rumah tok itu. Anda harus keliling ke kampung-kampung. Anda datang ke musola, barangkali di satu musola itu bacaan Qur'annya kurang baik, bacaan Qur'annya tidak benar. Lalu kita bisa perbaiki. Atau pendekatan inilah, pendekatan puitis lah dari Ustadz Yani itu. Begitu imamnya salah, langsung Ustadz Yani itu, aku bisa kalau aku mau. Jangan seperti itu. Nanti teman-teman saya kasih tahu ya, tanpa puasa, tanpa sholat, Anda sudah punya derajat orang yang puasa, derajat orang yang sholat. Nanti mudah-mudahan saya lupa menyampaikan itu. Karena saya baca hadis hampir tiap hari, hampir tiap malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada ayyatakallama fi tafsiril Qur'an. Siapapun yang ingin menyoal, mendiskusikan, membuat satu wacana diskursus tentang tafsir Quran, wa ta'wilil akhbar, dan takwil tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta wayasibu, dan sampai kepada shawab atau memperoleh kebenaran fi kalamihi, dari pernyataannya itu, fayajibu, maka wajiblah alaihi, kepada man, maksudnya orang yang mau membincang, mendalami tafsir dan takwil hadis. Apa yang wajib? Awalan mula-mula tahsilu ilmi lughah. Ya. Menguasai lah. Memiliki ilmu bahasa, wat tabahur, dari kata bahri ini. Dari kata bahri. Wat tabahur, dan mendalami fi fannin nahwi, dalam disiplin ilmu gramatika atau struktur tata bahasa. War rusuh, serta menguasai. Rosakho ini makna aslinya akar. Kokoh. Tapi rusuh maknanya menguasai. Fi maidanil i'rab, menguasai ranah-ranahnya i'rab. Wa tasarrufi fi asnafi tasrif, serta cakap. Ya lagi-lagi maknanya menguasai, expert, cakap dalam pembahagian atau kategori-kategori tasrif. Fa inna ilmal lughah, karena ilmu bahasa itu adalah sulamun, tangga, wa mirqatun, dan estafet, ila jami'il ulum. Mirqat ini fase ya. Tangga, tahapan, estafet, fase menuju semua ilmu-ilmu, semua disiplin ilmu. Wa man lam ya'lamil lughah, barang siapa yang tidak mempelajari al-lughata pada bahasa, fala sabila lahu ila tahsilil ulum. Ya, tidak bisa memperoleh ilmu-ilmu lain, enggak ngerti bahasa kok. Mau membaca buku-buku berbahasa Inggris, ya Anda kuasai bahasanya. Bahasa Arab terutama di pesantren ini wajib seharusnya, bukan ya plus nilai plus alangkah baiknya bisa berkomunikasi ya, bercakap-cakap, tapi lebih baik lagi Anda menguasai bahasa Arab secara tertulis ya, seperti kemarin atau kapan kita singgung, kita belajar menerjemahkan, atau tadi pagi mungkin ya, kita belajar menerjemahkan, membuka kamus ya, membandingkan banyak terjemahan. Dengan itu kita akan sampai pada, akan cepat nanti menguasai. Fa innaman, karena sesungguhnya orang aroda ayyas'uda sathan,
siapapun yang ingin mendaki atau naik menuju tingkat, naik sathan satu tingkat yang alaihi tamhidul mirqah, maka wajib baginya mula-mula tamhidul mirqat. Apa itu? Memasang tangga awalan mula-mula. Summa ba'da zalik, atau terlebih dahulu pasang tangga dulu, baru nanti naik ke tingkat 1, 2 dan seterusnya. Summa ba'da zalik, kemudian setelah itu, maksudnya setelah naik satu tingkat tadi ada tangganya, maka yas'udu, silahkan naik kalau sudah ada. Wa ilmul lughati, adapun ilmu bahasa, wasilatun azimatun, adalah perantara yang agung. Wa mirqatun kabiratun, ia adalah fase yang istimewa. Fala yastaghni, maka sangat membutuhkan siapa talibul ilmi, pencari ilmu. Santri ini sangat membutuhkan. Fala yastaghni, maka sangat membutuhkan siapa talibul ilmi, pencari ilmu, ahkamil lughati, dari hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan dalam ilmu bahasa. Ya, rumus-rumusnya, apa itu? Tata bahasanya, fi'il, isim, kemudian apa? Mubtada, khobar dan sebagainya. Mubtada, khobar kalau Ustadz Yani beda lagi. Saya mubtada. Khobar itu kan banyak, Pak. Bisa 2, bisa 3 kan? Buktinya mana? Ada di Alfiyah. Wa akhbaru bisnani au bi aksaro. Ayo khobarnya di belakang makmumnya itu boleh 2 atau boleh 3 atau lebih banyak. Khobarnya dari Zimosari, kemudian matropik yang lagi-lagi ditinggal menikah. Ya. Kenapa Margono? Anda belum makomnya seperti Ustadz Yani. Anda ya, pasti sesat ikut Anda itu. Bagaimana mengikuti kan? Sudah ilustrasi saja dengan gampang-gampangan. Saya toro ya, siapa misalnya? Saya toro Margono, kan simple itu. Yang ikut A, yang diikuti dia. Dua-duanya. Syidolalim mubin itu. Tapi memang orang itu senang diikuti. Buktinya apa? Bajingan, perompak, koruptor, penjahat, semua punya pengikut. Karena memang semua orang senang diikuti. Ada quote itu yang sangat mewakili pembicaraan ini. Jangan berharap Anda diikuti kalau Anda tak tahu kemana pergi. Nah, itu tidak bisa diikuti. Oh, Anda nggak tahu kok pergi kemana itu. Datang ya kan, tadi Kenaro Junior itu. Aku melangkah ke arah hilang arti. Ya nggak bisa diikuti. Langkahnya hilang arti itu ya. Tapi sudahlah, saya sudah pensiun dari begitu-begitu itu. Nah, males lah itu. Dan tidak ada gunanya sebenarnya. Bagi orang yang menganggap ada gunanya ya bagus. Saya menikmati kalau ada puisi atau lagu-lagu yang bagus ya, apa syair-syairnya para sufi yang menenteramkan hati, wah itu baru kita suka. Atau Quran itu sendiri yang nilai sastranya sangat tinggi, seperti dikutip Imam Busiri itu ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu bahasa itu apa? Adalah aslul usul, adalah prinsip agung atau prinsip yang paling utama. Wa awwalu ilmi lughah adalah ma'rifatul adawat. Ilmu bahasa itu dalam konteks ilmu tafsir yang kita bicarakan adalah prinsip utama. Wa awwalu ilmi lughah, dan itu adalah gerbang. Wa awwalu ilmi lughah, permulaan atau gerbang dari ilmu bahasa adalah yang mengetahui adawat. Ya, mengetahui piranti-piranti, alat-alat. Ilmu bahasa ini sekurang-kurangnya bisa, nanti biar Ustadz Yani sajalah itu, karena beliau yang lebih tahu ya. Kemudian wahia, adapun ma'rifatul adawat itu adalah bimanzilatil kalimat, kedudukan kalimat, mufrad, jama', tasniyah ya. Ba'daha ma'rifatul af'al. Setelah itu tahu fi'il seperti sulasi, rubai, wa ghairihima. Kemudian wajiblah ala lughawi, bagi para linguis atau ahli bahasa, ayang duro, untuk memandang, maksudnya memikirkanlah, ayang duro. Seharusnya ahli bahasa itu juga memikirkan, menjadikan objek kajian apa itu fi asy'aril Arab, dalam syair-syair Arab.
Kita punya buku ya, yang tebal sekali itu. Yang Gus Dur hafal itu semua. Jawahirus Syi'r rahimahullah. Pokoknya ada itu. Itu dia. Di mana? Itu dia. Jawahirus Syi'r itu puisi dari para Islam. Selama di Baghdad itu beliau 1 tahun, 2 tahun setengah menghafal 10.000 puisi. Itu hanya satu bagian, ada yang lebih tebal dari itu, dari Jawahirus Syi'r ya. Para filosof juga punya banyak puisi di situ, seperti Ibnu Sina ya, banyak puisinya. Farozdak ya. Dan dahulu orang Arab itu biasa. Pernyataan Sayyidah Khadijah itu pada Kanjeng Nabi adalah, Nabi, hari-hari yang kulalui tanpa engkau, tanpa memandang wajahmu, tak kuhitung sebagai hari. Itu terjemahan teksnya. Artinya bukan hari, nggak tahu siapa itu. Itu bukan hari itu. Dan itu biasa, orang Arab itu begitu itu. Sebelum perang saja baca puisi kok. Sebelum perang biasa. Iya, Ustadz Yani itu. Jadi di tengah kerumunan orang-orang langsung muncul dia. Ditelan menjadi racun, dimuntahkan menjadi api. Ternyata karbit itu ya. Soda api. Iya, betul. Nah, kemudian awalan wa aulaha, apa yang paling utama, ya puisi-puisi yang agung lah. Kemudian wa atqanuha asy'arul jahiliyah. Wa atqan, dan yang paling poin-poinnya yang dari puisi-puisi jahiliyah. Bagus kok, banyak puisi jahiliyah yang bagus itu. Fa inna fiha, karena sungguhnya dalam puisi-puisi itu tanqihan. Nah, ini Ustadz Yani pernah ngajar ini ya. Tanqihan lil khatir. Memperkaya gagasan, memperluas cakrawala. Tanqih ini maknanya sebenarnya apa, Ustaz? Memperbaiki ya, perbaikan. Ya. Tapi di sini diartikan memperkaya. Ya sudah, enggak apa-apa. Memperkaya gagasan. Lil khatir. Ini tarawih ini baru ada ini, muncul ini. Wa tarwihan lin nafas, dan menyenangkan hati. Tarwih karena banyak rohahnya disebut tarawih sekali-kali. Tapi ya kita pedulilah ya, kalau jamaahnya siapa ya harus cepat tarawih itu. Kadang begini loh ya, ada imam atau guru hanya menyesuaikan standar kepuasannya sendiri, makmumnya nggak diperhatikan. Pokoknya dia senang baca Al-Baqarah misalnya. Besoknya ditanya itu kan sama makmumnya, Pak Imam mau baca apa malam ini? Surat Al-Fil. Langsung kabur dia. Baqarah kan sapi, gajah kan, Al-Fil gajah. Dia mikir, gajah lebih besar dari sapi, pasti 2 jam nggak selesai. Kabur dia itu. Gajah kan, coba yang kecil-kecil lah. Surat Naml semut kan, ternyata panjang surat Naml itu. Ini gimana gajah katanya. Mana ini sedikit lagi. Dari kasyarnya. Wa ma'dzalika syiar, dan dengan puisi-puisi itu selain puisi ada prosa ya, ada nasr. Wal adawat wal asami, piranti-pirantinya, alat-alatnya, ya misalnya ilmu arud, ilmu balaghah dan seterusnya. Wal asami, dan nama-namanya yajibu. Menjadi keharusan tahsila, sebagai suatu keharusan ya, sebagai satu keharusan tahsilu ilmin nahwu ya, mau nggak mau belajar gramatika dulu. Fa innahu, karena sungguhnya ilmu nahwu itu li ilmi lughati, bagi ilmu bahasa, bimanzilati mizanil qabbani lizahab wal fiddah. Karena ilmu nahwu, ilmu gramatika itu bagi ilmu bahasa kedudukannya bimanzilati mizanil qabban, seperti neraca timbangan lizahab wal fiddah. Tahu ya timbangan emas ya? Bedakah timbangan emas dengan timbangan gandum atau gula? Pasti beda. Sangat kecil itu.
sangat akurat. Kalau Anda nimbang emas pakai timbangan yang ada apa itu yang sekilo apa, wah itu kacau itu. Anda harus nimbang dengan beda timbangannya. Wal mantiq lil hikmah, juga posisi atau kedudukan ilmu logika bagi filsafat adalah wal arud li syi'r, juga kedudukan ilmu arud barusan kita singgung bagi ilmu bahasa, wazira ilmu ukur bagi lil aswab bagi kain-kain, wal mikyal dan takaran, lil hubub bagi biji-biji, itu sama kedudukannya itu. Jadi sama dengan kedudukan nahu kepada ilmu. Walikulli syai'in la yaz. Ini konklusi ya, kesimpulannya. Wa kullu syai'in, segala sesuatu, la yazun, yang tidak ditimbang, bimizanin, dengan satu timbangan atau neraca yang akurat, ya la yatabayyana fihi haqiqatuz ziyadah wan nuqsan. Tidak akan nampak hakikat plus minusnya, ziyadah dan nuqsan, kekurangan kelebihannya, dan tidak akan tahu. Ilmu lughah, maka adapun ilmu bahasa adalah sabilun ilal ilmi tafsir, jalan menuju ilmu tafsir wal akhbar dan ilmu hadis tadi. Ilmu Quran wal akhbar dalilun ala ilmi tauhid. Ini semua menjadi dalil bagi ilmu tauhid atau teologi. Wal ilmu tauhid, lagi-lagi ilmu tauhid adalah wallazi la tanju nufusul ibad illa bihi. Ilmu tauhid itu apa? Kata beliau ya rahimahullah, adalah ilmu yang tidak seorang pun akan selamat kecuali dengan mempelajarinya atau menguasainya. Alladzi la tanju, yang tidak akan selamat, nufusul ibad, jiwanya, dirinya hamba, kecuali bihi, dengan ilmu tauhid itu. Wala tatakhallasu, dan tidak pula terlepas min khaufil ma'ad, dari kekhawatiran, kecemasan, rasa takut, huru-hara, malapetaka hari kiamat, kecuali illa bihi, kecuali dengan ilmu tauhid itu. Fada tafsilun ulumul usul. Ya, ini perincian atau penjelasan tentang ilmu usul, wallahu a'lam bishawab. Coba kita rumuskan dengan gampang ya, kita baca lagi. Ilmu, kata beliau sekali lagi, dua, ilmu syar'i dan akli. Ini aklinya belum ya, nanti dibahas insya Allah berikutnya. Ilmu yang syar'i, ilmu yang syar'i ini dibagi menjadi usul dan furu. Yang usul apa? Ilmu tauhid, ilmu tafsir, dan ilmu apa tadi? Hadis. Kemudian ilmu tauhid ini mula-mula yang paling penting karena ia berhubungan langsung dengan Tuhan. Mengenalnya, kita wajib mengenal Tuhan kita siapa. Kemudian para nabinya. Sebab begini ya, di awal-awal waktu itu ya, Imam Ghazali itu menyinggung orang yang tidak kenal, orang yang tidak mengetahui sesuatu, ia cenderung akan menolak. Kenapa sih harus ada teori-teori misalnya? Nah, siapa yang mati itu kemarin? Hawking misalnya. Dengan pendekatan yang ilmiah, tidak mungkin segala pendekatan mengenai Tuhan sudah tidak dibutuhkan lagi. Alam ini sudah bekerja dengan sedemikian indah, sedemikian lengkap. Lalu ada ujar-ujar begini, itu loh orang kalau pinter nanti menjadi ateis. Ini tentu kesimpulan yang serampangan ya. Mengapa tidak mengikuti yang lebih pinter dari mereka semua? Yakni para nabi, para rasul itu sendiri. Para ilmuwan yang Islam juga banyak sekali. Yang beragama lah, yang beragama banyak. Atau manakala kita temukan satu keajaiban, satu bukti ilmiah dari kebenaran misalnya, segera kita cocokologinya ke agama. Itu juga perilaku orang-orang tidak berilmu. Misalnya, siapa yang meneliti air pakai doa Buddha itu? Siapa? Ya, Isaru Emoto itu. Bukan ahli tentang air. Dia itu hanya meneliti air yang didoakan saja. Bukan ahli air itu. Kemudian meneliti air Zam-Zam. Itu kristalnya berbentuk begini, indah dan lain-lain. Segera orang-orang yang cuti nalar, itu profesor di Jepang saja sudah membuktikan
kebenaran Islam. Apa yang dibuktikan? Air Zam-Zam itu katanya. Nah, ada juga yang begitu. Itu orang tidak ngerti sains, bicara agama. Sebaliknya yang ngerti sains kadang menolak agama. Ya itulah hidup itu. Ya ikuti yang baik saja. Dan kemudian tadi kita juga menyinggung ilmu tafsir ya. Itu azamul asya. Abyanuha jaluha azuha. Minal muskilat. Banyak muskilah problematika. Ma la yuhitu biha kullu aqlin, yang ia tidak terjangkau apa? La yuhitu biha kullu aqlin, tidak terjangkau oleh seluruh akal atau intelek manusia kecuali Allah fahman fi kitabihi. Kecuali Allah anugerahkan itu. Lalu dikutip juga di sini bahwa Quran itu memiliki makna lahir dan makna batin. Walibatni batun ila sabni amtun. Nah, karena bukan Bukhari dan Muslim, dan karena tidak disohehkan oleh Albani, lalu tidak dianggap soheh misalnya oleh para Wahaboy lah ya. Ya nggak apa-apa. Jadi mereka ya silahkan. Mu'jam ini kitab hadis yang gampang. Jadi kalau Anda mau tahu kitab hadis yang disusun secara alfabetis, bacalah Mu'jam. Kalau Anda ingin tahu sifat sholatnya Nabi, sifat puasanya Nabi, bagaimana tarawihnya Nabi, jangan nyari di Bukhari Muslim, karena Bukhari dan Muslim itu global. Cari di Sunan, baru ketemu nanti itu. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Kalau Mu'jam yang disusun secara alfabetis, A, lalu Ba. Tapi alfabetis yang dimaksud adalah abajadun itu ya, abajadun hawazun itu. Dan Allah mengabarkan itu ya. Bahkan dari setiap huruf itu, apa yang sudah kita anggap selesai, sudah purna, ternyata ada matla, ada permulaannya lagi, dan terus begitu. Kemudian, jadi teman-teman bisa bikin skema sendiri nanti untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah, ini hanya, dan memang beliau tidak bicara panjang lebar di sini. Sebab sasarannya bukan itu nanti, ini hanya muqaddimah saja. Tapi setidaknya teman-teman bisa ini ya, bisa kita bisa ambil beberapa poin. Oh, ilmu, kita tahu, kita sudah belajar apa namanya, filsafat ilmu, ya kan? Sudah belajar itu. Coba ke kampus-kampus yang ada prodi PAI, yang ada PAI. Apa filsafat ilmunya sudah pakai yang seperti ini? Kalau enggak, itu patut dicurigai. Saya tidak akan melihat ke sana. Patut dicurigai itu. Kalau ini kan ekonomi ya kan, hasil kan ekonomi. Seharusnya filsafat ilmu itu ya pakai begini-begini. Haduhuma syar'i akli. Ilmu itu ada yang syar'i, ada yang akli. Seharusnya ya. Dan ini bagus itu juga. Bagus juga menjadi bahan skripsi kan ya. Atau tesis nanti yang mau menyusun tesis misalnya. Bisa juga pakai ini. Oh, ini kok ngawur tesis kamu ini. Oh, beginilah ilmu laduni, Pak. Lalu ada selain itu, selain ilmu yang termasuk dari ilmu usul adalah akhbar atau hadis dari Kanjeng Nabi itu ya. Nah, kadang dalam belajar ini ya, kenapa sih ada kategori ilmu, ada klasifikasi ilmu disampaikan oleh beliau sebelum ini ya, sebelum bicara ilmu, sebab begini, sekurang-kurangnya Imam Ghazali ini hidup di masa banyak orang-orang zindik. Orang zindik ini boleh ateis, boleh juga deis ya. Boleh juga aliran deisme ini mengakui bahwa Allah ciptakan alam, ya sudahlah, Tuhan.
secara umum ya, menciptakan alam. Lalu Tuhan itu bersantai ke kantornya itu. Ngopi, ngerokok dia. Nanti Tuhan datang lagi. Ngurusin dunia sudah kiamat itu nanti. Sudah waktunya kiamat Tuhan datang lagi. Ada yang katakan demikian. Kemudian kita loh setiap hari nyaris selalu menjalani hidup ini secara intuitif. Kadang orang yang tidak pernah belajar apapun tiba-tiba dia mengerti. Itu intuisi sebenarnya, ilham. Datang ke Malang jauh-jauh dari mana misalnya Heri ya, dari yang calon ulama ini. Klaimnya sendiri kan ulama kan yang mau diusir oleh Bacok itu loh. Klaimnya sendiri itu ya. Tiba-tiba langsung belajar di pesantren misalnya. Itu juga intuisi sebenarnya. Yang dia belum pernah punya data pesantren itu apa, kemudian mungkin punya sedikit lah ya. Tahu-tahu belajar apa yang aneh-aneh itu. Baik, kenapa sih soal hadis sedikit? Kenapa sih kita perlu mempelajari ilmu hadis? Kenapa? Banyak orang menjalani hidup ini dengan cara yang kaku. Misalnya, pokoknya tarawih itu harus di masjid. Tarawih itu seolah-olah tarawih itu wajib. Nabi itu ngasih pilihan yang gampang begini. Kalau ada dua hal, opsional ya. Opsional tahu Bahri ya? Option, apa option ini? Pilihan, opsional berarti boleh dipilih itu. Opsional, ada dua hal yang opsional boleh dipilih. Selalu Nabi ini mengajarkan milih yang lebih gampang. Itu bukti bahwa beliau tidak memberatkan. Bahkan dalam satu hadis beliau lebih tegas lagi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku suruh kamu melakukan sesuatu, ya lakukan semampumu. Zamartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh kamu ya lakukan yang paling gampang. Yang paling tidak membebani. Sehingga cara kita beragama kadang terjebak begini. Kita ingin membuat Allah ridho tujuannya ya. Tapi caranya kadang menyakiti sama manusia. Kadang caranya juga hanya menyenangkan diri sendiri. Nah, takbiran itu ya sampai apa. Kemarin lah ya 1-2 tahun yang lalu mungkin kan ramai takbir di jalanan kan. Allahu Akbar di jalanan. Nah, kalau ditanya takbir itu apa dia juga nggak tahu kan ya. Nah misalnya Allahu Akbar. Kalau punya ilmu bahasa seperti beliau ini JK ya jago kata maka UY Anda akan tahu oh Akbar itu superlatif. Lebih besar atau paling besar, paling agung. Kenapa oleh para ulama di Indonesia diartikan maha besar? Karena memang tidak ada bandingannya Allah itu. Tidak ada, mau dibandingkan dengan siapa? Dunia dengan akhirat tidak pernah sebanding. Hanya saja mungkin dalam bahasa ya, supaya ini dunia, ini akhirat itu. Dalam kategori-kategori dalam ilmu supaya gampang, boleh dibandingkan. Kholik, makhluk, yang meskipun tentu tidak akan pernah sebanding. Saya kami sendiri sayun ya, walam yakullahu kufuwan ahad itu tidak ada yang setara dengan itu. Maka nanti kita akan tahu, oh iya. Takbir tapi untuk merusak. Bahkan kita baca Fatihah terus kan, bagaimana itu? Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Jalannya para nabi, para rasul itu alaihimussalam. Ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai. Secara bahasa seharusnya bukan jalan yang engkau murkai, tidak, jalan yang dimurkai. Bayangkan murka itu kan adab itu, akhlak itu. Murka saja tidak disandarkan ke Allah. Walladzi yut'imuni wa yasqin, dialah Allah yang memberi saya minum dan makan, yut'im ngasih makan dan minum. Wa idza maridtu, kalau saya sakit. Nah, sakit disandarkan ke diri kita sendiri. Fa huwa yashfin, dialah yang menyembuhkan. Enggak paham Nur ya? Tanya sama yang paham dari dia. Allahu a'lam bishawab, sudah itu. Lama ngulang-ulang lagi, capek kan ilmuwan dia. Habis ini masih ngaji metafisika lagi kan.